Aduh, karena BAFTA ini susah diakses ya live streamingnya. Critic Choice juga iya. Dan gue tuh dapet sebenarnya live streamingnya BAFTA, tapi ya live streaming orang yang dia nunjukin di TV gitu. Dan susah kalau misalkan aku coba live bareng gitu, copyright juga kan itu kan punya dia. Jadi ya udah, kanal juga udah diumumin juga kan tadi pagi jam 2 pagi, anjir udah bertebaran semua sebagian dan udah ke spoil juga siapa yang menang. Jadi ya sekarang cuma mau react singkat aja sih ya. Gue carinya di variety.com ya, langsung kita lihat dulu. Best filmnya ada The Power of the Dog ya. Oke. Udah jelas juga lah ya, dia menang di mana-mana. Jadi buat Oscar besok pun juga The Power of the Dog tetap bakal menang juga nih ya. Mantap dah. Outstanding British Film, Belfast juga nih, udah ketebak juga, sesuai prediksi juga. Ya yang lain juga kesempatannya dikit juga nih, jadi ya udah nggak ada kejutan, santai aja. Outstanding Debut by British Writer, Director, and Producer ini, kejutan ini karena The Harder They Fall. Ya aku pikirnya sih passing sih, karena kan kayaknya passing pun juga dapat apa ya, supporting actress juga kan, Ruth Negga gitu di mana-mana. Jadi kenapa enggak gitu? Dan ternyata yang menang malah James Samuel gitu di The Harder They Fall. Terus film not in the English language juga ada Drive My Car, udah jelas banget, jadi nggak usah. Ini Oscar pun juga udah lock banget Drive My Car ya. Besok dokumentarinya juga Summer of Soul. Oke, Summer of Soul tidak jelas juga, masuk editing juga pasti nggak mungkin nggak menang. Jadi untuk di Oscar juga kemungkinan besar Summer of Soul juga bakal menang. Animated filmnya ini Encanto, gue prediksinya sih The Mr. Machine the Machine ya. Mungkin aku naruh di Mr. Machine the Machine itu di Critics' Choice Award. Habis ini juga bikin Critics' Choice Award nih, buka juga. Tapi ini yang di BAFTA Encanto, jadi kayaknya Michelle juga udah nggak ada harapannya jadi berturun deh. Sekarang namanya udah Encanto, jadi besok di Oscar juga bakal Encanto karena di BAFTA juga Encanto. Oke, lanjut lagi ke director ya. Ini urutannya gimana sih nih yang di variety.com? Gokil dah. Direkturnya ada Jane Campion, Power of the Dog. Gue prediksinya tuh agak-agak mau ke Drive My Car ya, ke Ryusuke Hamaguchi, tapi habis itu ya tetap Jane Campion lah, masa enggak kan? Jadi ya udah nggak usah diragukan lagi kemenangannya Jane Campion di director. Oke. Original screenplay-nya ada Licorice Pizza. Oke, Belfast sudah nggak ada nama. Oke, Licorice Pizza menang, jadi ya udah sesuai prediksi juga dan udah kedebak juga buat Oscar kayaknya ini ya prediksinya. Santai, tinggal nanti kita lihat yang Critics' Choice kayak gimana. Terus ada screenplay-nya Coda gitu. Gue tadi sempat buka dulu sebelum ngerekam ini, jadi kayak mau gue rekam nggak ya, akhirnya ya udah gue rekam aja, gue react aja singkat tapi, dan gue kaget ada screenplay, ternyata Coda yang menang ya, anjir bukan Power of the Dog. Gokil sih, bukan Drive My Car juga. Gue sih harapnya Drive My Car ya, karena prediksi gue itu Drive My Car, kepinginannya gue itu, jagoan gue itu ada screenplay Drive My Car kayak The Father dulu, tapi ternyata Coda, anjir ini kejutan, surprise, dan nggak tahu di besok Oscar kayak gimana. Itu enak kayaknya dibahas ya buat besoknya ini, ada screenplay-nya ini, karena udah nggak The Power of the Dog lagi, bukan Jane Campion lagi yang merajai ada screenplay ini. Jadi ya Coda termasuk kejutan, anjir. Leading actress, shit, gue nggak begitu terkejut karena ketika gue cari masuk ini udah banyak spoil banget. Best actress-nya Joanna Scanlon dari Afterlife, gila sih. Gue udah nonton Afterlife dan ya performance dia bagus di sana, udah keren, dia menghayati, dia sholat juga di sana, dia baca Al-Fatihah. Ya gokil sih dia jadi kayak menyelubung ke selingkuhnya suaminya gitu, ke selingkuhan suaminya, padahal suaminya udah meninggal, tapi selingkuhannya itu nggak tahu kalau pacarnya itu selingkuhannya yang suaminya itu udah meninggal gitu, dan gokil sih. Dan yang menang adalah Joanna Scanlon dong, nggak Lady Gaga, bukan Alana Haim, bukan Emilia Jones, bukan Renata Reinsve. Gue sih pengennya Renata Reinsve ya, dan ternyata malah Joanna Scanlon. Jadi it's good for me, it's great, it's okay. Joanna Scanlon Afterlife, jadi makin gila sih besok Oscar kayak gimana ini, nggak ketebak juga besok kayak gimana. Tinggal nanti gue lihat yang Critics' Choice menangin siapa. Gue belum ke spoil Critics' Choice, belum spoil, nggak tahu nih nanti. Lanjut ke leading aktornya, oke. Will Smith, gue nggak kaget karena udah ke-spoil juga tadi, anjir, sumpah. Nggak enaknya gini nih, kalau misalkan nggak ada live streamingnya, nggak bisa nonton langsung ya, udah ke-spoil duluan gitu. Dan Will Smith, King Richard, leading aktornya, bukan Benedict Cumberbatch, padahal ini di BAFTA, ini Inggris, dan Benedict Cumberbatch itu Inggris, kan? Will Smith Inggris juga nggak sih? Nggak kan? Dia US kan? Nah, jadi ini udah lock banget buat leading aktor besok, udah nggak mungkin Benedict Cumberbatch punya kesempatan, itu udah jadi Will Smith bakal menang, yakin. 100% lah, lock ini leading aktor sama supporting
aktrisnya nanti Ariana DeBose juga pasti. Yap, Ariana DeBose juga supporting aktrisnya, nggak usah diragukan lagi West Side Story. Dan oh shit supporting aktornya anjir, Troy Kotsur Koda anjir. Gue tuh bimbang ya, gue bikin prediksi di Gold Derby itu gue naik turun antara Troy Kotsur atau Cody Smith McPhee, karena gue pinginnya kayak Cody Smith McPhee lah, itu kan jagoan gue gitu, tapi kayak Troy Kotsur lah kasih kesempatan. Tapi di last minute sebelum di lock Gold Derby-nya, prediksinya itu nggak bisa diubah-ubah lagi, gue shuffle ke Cody Smith McPhee lagi, karena kayak ayolah Cody Smith McPhee lah. Dan ini karena udah gue sih pengennya tetap Cody Smith McPhee ya, tapi kalau dari sak aja udah Troy Kotsur nih, terus BAFTA udah Troy Kotsur, entah nanti yang Critics' Choice Troy Kotsur juga atau bakal Cody Smith McPhee. Nah itu nanti pengaruh juga ke Oscar, bisa jadi walaupun jagoan gue tetap Cody Smith McPhee, tapi prediksi untuk Oscar gue jadinya Troy Kotsur, anjir lah. Oke. Original score ya, ini lanjut original score-nya Dune Hans Zimmer ya, Dune, nggak usah diragukan lagi sebenarnya. Casting gue prediksinya King Richard, yang jadi apa? Oh, West Side Story gue taruh di nomor 2 dan ternyata pemenangnya West Side Story. Well, iyalah, masa dapet jatah ini baru pertama kali ya West Side Story dapet ya, kecuali selain Ariana DeBose ya, gokil. Setuju aja West Side Story. Poin sinematografi udah, Dune Great Farsa tadi juga udah lihat live streamingnya sedikit doang live streamingnya, jadi udah tahu ini sinematografi, nggak kaget. Editing juga nggak kaget. Oh anjir, editingnya tetap cerdai anjir. Ih, gokil. Dune nggak dapat editing anjir, sumpah tadi apa yang dapat ya? Oh iya, visual efeknya yang dapat kita dilihat di live streamingnya. Anjir, ini upset sih sumpah. Editingnya anjir, aduh, editingnya no time to die. Ya nggak apa-apa sih, gue fan aja, tapi pengennya Dune lah membabat habis technical aspeknya. Masa sinematografi dapat, production design juga dapat nih ya, gue udah ketonton. Dune production design dapat gitu, editingnya ini yang krusial ya. Mas, no time to die anjir. Enggak Dune anjir. Wow, upset sih. Ini kejutan sih. Aduh, upset bener. Kayaknya prediksi gue juga bilangnya gitu deh. Kalau misalkan nggak Dune ya no time to die kan. Jadi ya fine. Ternyata memang upset beneran. Nggak semuanya dikasih ke Dune gitu ya, gokil. Biar nggak rakus dunia. Tapi gue pengennya Dune rakus semua sih. Memang sebagus itu anjir ini kalau aspeknya. Oke, production desainnya juga Dune, nggak kaget. Gue pikir Nightmare Alley ya, ternyata tetap Dune. Finally, thank you BAFTA, thank you. Kostum desainnya Cruella, udah ketebak juga di award kostum juga Cruella menang, jadi ya udah. Dan yang lain juga nggak dapat. Make up and stylingnya di Asep Tamife, harusnya di Asep Tamife, nggak ada kejutan, jadi udah lock buat Oscar besok. Kostum desain make up udah lock buat Oscar besok, udah nggak usah diragukan lagi. Sound ini gue belum tahu, gue pengennya sih tetap Dune harus Dune. Yap, Dune. Last Night in Soho, No Time to Die, Quiet Place 2, West Side Story enggak, Dune. Thank you God, membabat habis ya Dune. Special effect-nya udah tahu juga, Dune. Thank you tadi udah nonton. Britishnya, British animation-nya Do Not Feed the Pigeon ya. Gue yang udah nonton Afraid of the Art sih, jadi nggak tahu ya. Terus British filmnya The Black Cop ya, yang paling atas sendiri ya, udah gue prediksinya itu ya. Rising Star-nya Rasana Lins, gokil. Nggak begitu banyak kejutan kecuali adapted screenplay sama editing tadi ya, sama apa lagi ya, supporting aktornya tadi ya, Troy Kotsur. Sebenarnya nggak kejutan banget sih. Sama leading aktrisnya boy, bukan Renata Reinsve, bukan Emilia Jones, bukan Alana Haim, bukan Lady Gaga. Dan balik lagi, ini tuh film British anjir ya, ini tuh award English gitu, jadi ya pasti menanginnya Johannes Scanlan ya. Kayaknya tuh Afterlife itu memang produksi asli UK ya, kalau nggak salah nih ya. Jadi ya menangin Johannes Scanlan ya, of course gitu, why not gitu ya. Kaget sama leading aktrisnya. Dan oke, mari kita lihat persentase berapa prediksiku ya. Ini prediksiku dulu, nanti kalian bisa mempresentase prediksi kalian sendiri. Gue pengen persentase punya gue sendiri. Best filmnya, gue udah ada di Gold Derby-nya aja sih, gue bukan langsung di Gold Derby aja kali ya. Oke, ya ini prediksiku ya. Aku nebaknya benar 14 dari 22, jadi akurasinya sekitar 63,64%. Ya ini total BTS bet-nya aku nggak tahu nih apa bet-betnya ini. Gue benernya 15 dari 25 ya. Masih ada British Short, Outstanding Debut, British Short Animation sama British Short Filmnya itu yang enggak. Yang di antara itu yang bener cuma satu doang, Black Cop doang. Jadinya
gue 15/25 sebenarnya. Dan gimana menurut kalian, kalian bener berapa nih, prediksi kalian bener berapa, yang menang siapa? Dan ini kayaknya udah jelas banget, beberapa di antaranya udah lock buat Oscar. Ariana DeBose, leading aktornya, Will Smith juga lock banget. Ini nggak mungkin nih kayaknya kalau Oscar tiba-tiba Benedict Cumberbatch, nggak mungkin, yakin nggak mungkin. Tapi Koda ini dapat kesempatan nih buat menang nih. Besok ada top screenplay, anjir, nggak tahu. Tapi kalau gokil sih kalau misalkan Oscar tiba-tiba Drive My Car gitu kan, gokil juga. Gue pengennya sih gitu. Tapi ya udah, pokoknya udah lock banget untuk Best Picture-nya sama direkturnya udah lock banget. BAFTA ini ya kejutannya dikit sih. Upsetnya paling cuma editing doang, itu doang, sama leading actress-nya. Tapi gue fine aja sama leading actress-nya karena emang di Oscar pun juga beda kan. Di sini ada apa aja, di BAFTA ada apa aja, jadi fine. Menurut kalian gimana nih BAFTA nih ya? Gue lanjut ke Critic Choice aja kali ya, biar langsung ya. See you on the next Critic Choice Award reaction. Bye.